Lalu bagaimana sebaiknya penyelesaian kasus penyerangan Mapolres Tarakan oleh oknum anggota TNI? Sudah ada Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Dev Laksono yang telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat, Mas Dev. Selamat siang, gimana kabarnya? Sehat, Bang? Selamat petang, ini sehat Alhamdulillah Bang Dev. Ini sudah Sehat, update Alhamdulillah. bagaimana kronologi sebenarnya kejadian dari penyerangan Mapolres Tarakan oleh oknum anggota TNI ini? Ya, saya baru dapat bagian penyerangannya ya. Yang, ada sejumlah orang datang menyerang, bahkan memukuli, bahkan sampai ada teriak ampun minta tolong. Terus ada seorang ibu-ibu yang meminta mereka menghentikan, akan tapi masih terus melakukan penyerangan. Ya, yang pertama sih kita masih bersyukur tidak ada korban jiwa. Akan tapi eh, yang menjadi kendala dalam permasalahannya ini kan adalah dua institusi yang Mm-mm. berfungsi, yang digaji oleh rakyat dengan uang dari pajak, ya, bertugas untuk menjadi pengayom masyarakat, melindungi masyarakat, akan tetapi justru malah bertikai, menyerang dan merusak fasilitas negara. Nah, ini yang harus ada tanggung jawabannya dan juga harus ada Mm-mm. proses hukumnya. Baik itu kita serahkan kepada dua instansi tersebut, baik dari TNI dan Polri, Mm. untuk melakukan penyidikan dan juga diurut Berarti duduk apa permasalahan sebab. ini yang juga tengah dipantau oleh Komisi 1 ya. Ya, Rekomendasi penyelesaian dari Komisi 1 seperti apa dengan kasus ini? ya gini, kalau mereka yang terlibat melakukan penyerangan, tetap itu harus tetap diproses, karena tidak ada pembenaran untuk mereka melakukan hal tersebut. Nah, kan tapi duduk persoalan awalnya itu juga harus diselidiki. Kenapa para personel TNI bisa sampai beringas dan hingga menyerang kantor polisi. Dan juga kita ingat bahwa ini kan bukan kali pertama, Mm. sudah cukup terulang, ini sudah berulang-ulang kasus di mana ada konflik antara prajurit TNI dengan personil TNI, personil Polri. Jadi kasusnya penyebabnya macam-macam, akan tapi eh, Mm. walaupun sumbernya itu bisa berbeda-beda, akan tapi ujungnya kan masih tetap sama, yaitu kericuhan dan juga penyerangan antara personil. Ini yang harus ada tanggung jawabannya, yang harus ada kejelasannya dari dua pihak, dan tidak bisa hanya dengan berjabat tangan dan sudah anggap persoalan selesai, tidak. Mhm. Kenapa? Karena ya ini kayak seperti api dalam bekam. Nanti ketika ada masalah baru, timbul lagi, meledak lagi. Jadi ya harus ada inovasi dari kedua instansi, dari pimpinan, ya, Oke, dari berarti Bang Dev Kasat dan apapun mhm, Kapolri, untuk bisa mhm. membuka komunikasi sehingga tidak muncul kendala seperti ini. Gitu. Ada penyelidikan yang dilakukan oleh dua pihak ya seperti yang tadi Anda sebutkan. Tapi Ya, kalau kita lihat berarti ini bisa dikatakan apapun masalahnya, apapun persoalannya, Anda tidak membenarkan penyerangan yang dilakukan hingga melakukan perusakan terhadap Mapolres ini ya? iya. Tidak bisa dijustifikasi penyerangan, pemukulan dilakukan secara umum. Ini mempermalukan nama institusi, merusak Mhm, nama baik mereka sendiri, dan juga mhm, membuat situasi mencekam. Nah, kalau misalnya masyarakat melihat, bukan kalau misalnya masyarakat melihat, dan mhm. masyarakat nanti justru akan membuat kebingungan. Lah kemana lagi kita harus mencari perlindungan kalau dua lembaga yang mesti melindungi kita malah saling bertikai. Oke, ini pengusutannya akan seperti apa? Apa yang didorong oleh Komisi 1? Apakah ada pidana Ya, umum atau militer atau seperti apa? itu bukan ranah kita tentunya ya. Itu Mhm. adalah ranahnya daripada instansi tersebut. Nah, pasti harus ada sanksi-sanksi yang diberikan dan juga akan, tapi ya sebelum sanksi diberikan harus ada prosesnya, proses hukumnya itu seperti apa. Nah, itu kita kembali kepada undang-undang saja. Mhm. Insiden ini nampaknya tidak sekali seperti tadi Anda sebutkan, beberapa kali pernah Ya, kejadian gitu. Apa yang harus ya, dilakukan oleh Panglima dan juga Kapolri sehingga tentu kita berharap ini tidak akan terjadi lagi ke depannya? ya, ya. Tentu kita berharap ini tidak terulang. Kan, tapi ya setiap kali kejadian, saya beberapa kali interview itu juga mengatakan hal yang sama. Kita berharap itu tidak terjadi terulang. Kan, tapi apa yang terjadi terulang kembali. Ya berarti ada banyak hal persoalan di tingkat bawah yang belum selesai.
ya. Ini ada yang bilang katanya karena kericuhan di diskotik lah atau apa ya, apapun itu. Itu kan adalah masalah disiplin dan tanggung jawab daripada kedua instansi dan juga personilnya untuk menertibkan dan mendidik, membimbing para anggotanya, para personilnya untuk selalu taat dan patuh pada aturan dan jangan sampai main hakim sendiri. Baik, apapun alasannya, tindakan kekerasan, penyerangan ini yang tidak dibenarkan ya. Ya. Eh, Kita harus sama loh. Ini bahwa TNI Polri harus sama bahwa kita ini adalah sahabat, kita ini satu kesatuan. Kita ini bertugas untuk melayani masyarakat, melindungi masyarakat, bukan menciptakan situasi yang mencekam hingga membahayakan diri sendiri dan masyarakat. Ada rencana nih Komisi 1 DPR mungkin memanggil pihak polisi ataupun TNI untuk lebih mendalami kasus ini, atau mungkin langsung ke daerah Tarakan untuk mengecek bagaimana kondisi atau kronologis. Ya, nanti kita ini kan perjanjian kan kita baru dapat infonya ini seiring waktu ya berjalan dan juga perkembangan kasus. Kita lihat sejauh mana dan juga seberapa besar kebutuhan untuk kita menghadiri langsung di sana. Jadi jangan juga kita langsung gegabah. Kita akan kalau jadwal rapat dengan PLI sih itu selalu ada. Nanti mungkin di rapat berikutnya kita bahas. Sekali lagi kita minta penjelasan ini penanganannya sejauh mana. Baik, terima kasih Wakil Ketua Komisi 1 DPR, Dev Laksono telah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Salam sehat, Mas Dev.